Apa tanda sebatang kayu? Ambil galah jolok mempelam. Apa tanda orang Melayu? Sebelum masuk ucapkan salam. Assalamualaikum. Anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Sampai kita di suasana Tanjung Pinang lagi. Tanjung Pinang Provinsi Kepri. Provinsi Kepri dia berbeda dengan Provinsi Riau. Kalian jangan salah-salah lagi. Kalian kan dah dewasa semuanya. Video ini memang berisikan konten bercakap Melayu, konten sejarah Melayu, konten budaya Melayu. Jadi buat korang yang tak suka dengan konten bercakap Melayu, konten sejarah Melayu, berambuslah. Jangan tengok video ini. Jangan buat gaduh dekat kolom komentar di video ini. Aku buat video ni bukan buat video adu domba. Orang Melayu ni ada di berbagai negara. Video ini dikirim oleh Rosnah, anak Tanjung Pinang yang asli. Jadi Rosnah ni bilang video ini adalah khatam Majelis Berkhatam Manuskrip Melayu atau Kitab Lama berjudul Pohon Perhimpunan Gubahan Raja Ali Kelana. Jadi pohon perhimpunan tu kitab Melayu lama bertuliskan Arab Melayu atau tulis Jawi. Zaman dahulu tu dia belum ada bahasa Indonesia. Jadi orang-orang zaman dahulu tu, zaman kerajaan, zaman penjajahan, dari sultan ke penjajah berkomunikasi menggunakan tulis Arab Melayu. Anak-anak muda Tanjung Pinang ni dia berkatam. Jadi dia dah habiskan sebuah kitab bernama Pohon Perhimpunan Manuskrip Kitab Lama. Jadi ini bukan khatam kitab suci Al-Quran, tapi khatam manuskrip Melayu lama. Mereka berkhatam di gedung Lembaga Adat Melayu Tanjung Pinang. Kalau kita tengok-tengok ni macam majlis nak masuk meminang atau majlis pernikahan. Semua berpakaian Melayu, berkain songket, bertanjak Melayu. Ada silat juga kalau tak salah awak ni. Dan majlis ini pun diadakan ketika 28 Oktober 2023 dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda tu kan terjadi sekitar 100 tahun lebih. Kongres Sumpah Pemuda tu kalau korang baca sejarahnya lah. Jadi sebelum proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia, di Kongres Sumpah Pemuda tu tahun 1928, Kongres Sumpah Pemuda tu melahirkan bahasa Indonesia dulu. Nah, bahasa Indonesia tu diambil adaptasi dari bahasa Melayu. Orang tak mau terima, itulah faktanya. Jadi kalau korang bilang aku bercakap Melayu ni tidak cinta NKRI, korang salah besar. Justru aku ni lah yang paling cinta NKRI. Aku buat konten bercakap Melayu, konten sejarah Melayu, konten budaya Melayu. Karena di Indonesia ni sangat banyak tradisi dan budaya. Dari Aceh sampai Papua, semuanya punya tradisi dan budaya. Budaya Melayu salah satunya. Buat korang bilang channel apresiasi dari Kepri ni channel adu domba dari negara tetangga. Aku ni yang bercakap ni orang Indonesia, Melayu Indonesia, tak ada urusan dengan Melayu dari negara tetangga. Korang yang harus banyak-banyak belajar sejarah. Di Provinsi Kepri ni kalau hari besar upacara bendera Indonesia, banyak orang yang menggunakan baju Melayu, pakaian Melayu. Yang korang tengok ni adalah upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda di Provinsi Kepri. Yang menjadi inspektur upacaranya adalah Gubernur Provinsi Kepri. Yang merekam video ini nama dia Rosnah. Rosnah ke Rosmina, aku pun tak tahu. Jadi kalian nampak kan yang dikibarkan tu bendera apa? Itu bendera Indonesia, bukan bendera Malaysia. Jadi korang stop nak tuduh bilang apresiasi dari Kepri ni channel dari negara tetangga. Yang korang tengok sekarang ni adalah pengibaran bendera merah putih. Yang menjadi inspektur upacara adalah Gubernur Kepri. Gubernur Kepri ni dia orang nomor 1 di Provinsi Kepri. Kalau di Malaysia tu kan disebut negeri. Nah kalau kami di Indonesia ni sebutnya provinsi. Nah inilah Provinsi Kepri. Jadi kalau dah Gubernur Kepri menggunakan baju Melayu, berarti tak ada salahnya kami ni budak-budak Tanjung Pinang, budak-budak kampung membuat konten melestarikan budaya Melayu, tradisi Melayu. Kalau dah upacara bendera merah putih menggunakan baju Melayu, berarti tak ada salahnya aku bercakap di konten ini menggunakan cakap Melayu. Kalau korang paham aku cakap apa, coba korang anggukkan kepala korang 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi jangan tuduh kami apresiasi dari Kepri ini adalah channel dari negara tetangga. Tak ada urusan dengan negara tetangga. Kita urus aja negara kita. Sejarah Kongres Sumpah Pemuda tu kami tak pernah klaim
Orang Melayu tak pernah klaim bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, tapi fakta sejarahnya memang macam gitu. Kongres Sumpah Pemuda mencetuskan bahasa Indonesia itu dari bahasa mana? Kalian cari buku-buku sejarah, banyak sekali yang menceritakan, banyak sekali artikel-artikel buku-buku sejarah. Atau kalian tanya aja sama sejarawan-sejarawan, Kongres Sumpah Pemuda tuh mencetuskan bahasa Indonesia. Jadi jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tuh, Sumpah Pemuda tuh mencetuskan bahasa dulu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Karena beliau ini kan datang dari Jawa ya Bang Fahri ya. Ya. Tapi dah sampai Tanjung Pinang ni beliau saya lekatkan dengan panggilan abang, supaya beliau ini memang dapat mengembangkan atau menularkan semangatnya kepada budak-budak Melayu yang ada di Tanjung Iya, Pinang. meskipun dia adalah keturunan Jawa, Mas tetapi rasa cintanya terhadap budaya Melayu luar biasa. Jadi ini atas usulan beliau sendiri ya. Iya, betul. Membuat satu kegiatan luar biasa. Dalam perjalanan ini terdapat banyak sekali laporan terkait kondisi sosial budaya masyarakat di Kepulauan Riau pada abad ke-19. Perjalanan itu berakhir pada perjalanan yang ke-15, yaitu perjalanannya di Pulau Tambelan. Kisah daripada perjalanan yang ke-15 ini akan terurai dan dibacakan sebagaimana berikut. Yang bernama Pohon Perhimpunan pada menyatakan peri perjalanan yang telah dikarang oleh Raja Ali Kelana bin yang di Pertuan Muda Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi ketika Komisi ke Pulau 7. Perjalanan yang ke-15 Tembelan pada 21 Ramadan yang bersamaan pada 4 Maret hari Khamis, dan tiada berapa lama antaranya maka bertinggi Muhammad Yusuf serta orang kaya Abdul Rahim dan datang di kapal. Dan ketika itu juga hamba pinjam sampan karena hendak pergi bersama-sama Tuan Konterir kepada tempat tongkang Haji Usman yang pecah di Laut Tambelan itu. Dan telah sampai ke tempat itu, hamba bersama-sama Tuan Konterir pun melihat betullah sekali perkakas tongkang itu dan segala barang-barang muatan yang pecah belahnya, seperti pinggan, mangkuk dan kuali dan lain-lainnya, nampak kelihatan dengan mata bersepah-sepah karena air laut itu sangat jernih. Dan telah selesai daripada memeriksa hal itu, balik di kapal, dan kira-kira pukul 9:30 dari Singapura mengambil tambang segala barang-barang seorang Cina dengan sengaja melanggarkan tongkang itu di atas batu yang dikata dengan Pulau Tambelan itu, kerana hendak menghilangkan barang-barang Cina yang penumpang di situ, dan sangka yang demikian itu tiada sah sekali adanya. Dan telah selesai daripada memeriksa hal ehwal tongkang Haji Usman ini, datang seorang haji sampas nama Muhammad Yusuf mengadukan hal dusunnya diakui oleh seorang yang asalnya berjual dusun itu. Dalam rumahnya tiba-tiba lari budak itu kepada rumah seorang Melayu bernama Tukang Gani. Padahal budak Jawa itu tatkala Haji Muhammad Arif itu keluar dari Jawa, ada tersebut di dalam pasnya, maka betapa lahannya jikalau nanti ianya balik ke Jawa. Tiba-tiba budak itu tiada dibawa bersama-sama, tentu jadi salah. Maka sudah dituntut budak itu kepada Tukang Gani itu, tiada diberinya dari karena ini ianya minta pertolongan kepada kerajaan.